Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Arif HS, sebuah channel yang juga memberikan informasi pembelajaran buat anak-anakku sekalian yang sedang belajar di rumah. Baik anak-anakku, untuk pertemuan hari ini Bapak akan sampaikan pembelajaran tematik untuk kelas 6. Tema 8 Bumiku, subtema 2 di pembelajaran ke-6. Jangan lupa anak-anakku, sebelum melanjutkan pembelajaran, silakan subscribe, like, dan komen buat support atau semangat buat Bapak agar bisa membuat konten-konten buat anak-anakku di masa berikutnya. Baiklah anakku, sekarang kita masuk ke materi. Coba amati gambar ini. Nah, anak-anakku, sekilas kita bisa melihat di situ ada gambar tumpukan sampah. Ya, ada tumpukan sampah, ada bekas ban, kemudian ada juga sampah-sampah yang lain. Nah, untuk memperjelas materi ini, silakan kalian simak pembelajaran di subtema 2 pembelajaran 6 tentang dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah. Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. Lingkungan merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Tanpa lingkungan, tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah slogan yang sering kita dengar selama ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja kita berada. Kebersihan juga penting bagi kesehatan kita. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Sampah bukanlah hal yang baru bagi kita. Jika kita mendengar kata ini, pasti terlintas di benak kita, sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain, sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah yang tidak diolah cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak. Menurut pandangan sebagian masyarakat, sampah bukanlah masalah, padahal pemahaman inilah yang sangat mengkhawatirkan. Sampah merupakan masalah yang paling besar bagi lingkungan sekitar kita. Bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut, atau selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Bayangkan, jika sampah terus-menerus dibuang, berserakan di tengah jalan, dibuang di sungai, laut, atau selokan air rumah kita. Berikut ini akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan. Yang pertama, menimbulkan bau busuk, pencemaran udara di tempat umum seperti taman, jalan, dan tempat rekreasi. Sampah yang berserakan jelas berpengaruh ketika orang sedang beristirahat sambil menikmati alam. Yang kedua, dapat menyebabkan banjir.
Sampah yang setiap harinya kita buang di sungai dan selokan, walaupun hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan penumpukan di gorong-gorong dan bendungan sungai. Pada gilirannya, penumpukan yang terjadi akan menghambat aliran sungai dan mengakibatkan air sungai meluap, alhasil terjadilah banjir. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Sampah yang menumpuk tanpa ada tindakan selanjutnya akan mengalami pembusukan dan menjadi sarang nyamuk untuk bertelur, sehingga yang dirugikan masyarakat itu sendiri. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan yaitu demam berdarah, gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan lain-lain. Dan yang keempat, dampak negatif dari kebiasaan membuang sampah akan mencemari air, baik sungai dan laut. Sampah yang dibuang di sungai selain mengakibatkan banjir, juga mengakibatkan pencemaran air baik dari warna, bau, dan rasa air tersebut. Nah, anak-anakku, untuk selanjutnya, setelah kalian mendengarkan, kemudian membaca teks pada buku tematik kalian, di sini kita bisa coba membuat atau menyusun pameran informasi. Pameran informasi tersebut sangat penting dengan tujuan untuk menyampaikan apa-apa yang kita peroleh dan wajib untuk disampaikan kepada orang lain. Dari bacaan tadi, silahkan tuliskan 5 informasi penting yang kamu temukan dari bacaan dalam selembar kertas kecil. Tempelkan kertas berisikan informasi tersebut di dinding kelas. Setelah semua temanmu menempelkan kertas informasinya, bawalah buku catatanmu dan bacalah informasi-informasi tersebut. Lengkapi informasi pentingmu dengan informasi-informasi penting lainnya yang kamu temukan dari kertas-kertas informasi. Nah, anak-anakku, sehubungan sekarang sedang belajar daring, belajar di rumah, maka kertas kecil yang tertulis tersebut cukup kirimkan, fotokan ke WA Bapak Ibu gurumu masing-masing. Nah, anak-anakku, untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, sehat, bersih, dan bebas dari sampah, tentu saja memerlukan peran serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Sebagai tokoh masyarakat, kamu diminta untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan menghimbau untuk melaksanakan tanggung jawabmu dalam menjaga lingkungan. Nah, anak-anakku, seandainya kalian sebagai tokoh masyarakat akan memberikan penyuluhan, kira-kira apa yang perlu disampaikan? Nah, silakan format ini anak-anakku bisa catat, bisa tulis di bukumu, kemudian diisi. Tujuan penyuluhannya untuk apa? Sasaran penyuluhannya kepada siapa? Topik yang akan disampaikan melalui penyuluhan, mau bagaimana, dan tanggung jawab masyarakat yang akan dihimbau melalui penyuluhan itu seperti apa. Nah, anak-anakku, itu materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga Bapak mengharapkan kepada anak-anakku tetap semangat belajar. Terima kasih. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajar, dan optimis untuk masa depanmu. Tetap sehat selalu, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.